Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Rahma Channel bersama saya Rahmawati Harahap, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 4, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bahasan tentang teori komunikasi. Akan tetapi, kali ini saya akan membahas cukup 4 materi saja. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori media atau medium teori. Marshall M.C. Luhan dan Harold Ignis adalah dua orang peneliti yang sering sekali diasosiasikan dengan teori media. Teori media dicetus oleh Marshall M.C. Luhan pada tahun 1964 yang menyatakan bahwa medium is the message atau media adalah pesan. Ide M.C. Luhan yang paling terkenal adalah saluran sebagai kekuatan dominan yang harus dipahami untuk mengetahui bagaimana media mempengaruhi masyarakat dan budaya. Teori media menitik beratkan pada karakteristik media itu sendiri lebih dari sekedar apa yang dikirimkan atau bagaimana suatu informasi diterima. Dalam teori media, sebuah media tidaklah sesederhana sebuah surat kabar, internet sebagai media informasi, kamera digital, dan sebagainya. Lebih dari itu, media merupakan lingkungan simbolis dari beberapa tindakan komunikatif. Lalu, teori yang kedua adalah teori kekayaan media atau media richness theory. Teori kekayaan media didasarkan pada teori kontingensi dan teori proses informasi yang dicetuskan oleh Garblard pada tahun 1977. Dua asumsi utama dari teori kekayaan media adalah orang-orang menginginkan dapat mengatasi ketidakpastian dalam organisasi serta keberagaman media yang secara umum digunakan dalam sebuah organisasi kerja lebih baik untuk menyelesaikan tugas dibandingkan yang lain. Lanjut, dengan menggunakan 4 macam kriteria, Duff dan Lengel menyajikan hierarki kekayaan media yang diawali dari tingkat kekayaan yang tinggi ke tingkat kekayaan yang lebih rendah. Kriteria tersebut adalah ketersediaan umpan balik yang segera, kapasitas media untuk mentransmisikan berbagai petunjuk seperti bahasa tubuh, intonasi suara, dan infleksi, penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, dan fokus personal terhadap media. Kemudian, dilihat dari perspektif strategi manajemen, teori kekayaan media berpendapat bahwa manajer dapat melakukan beberapa improvisasi maksudnya dalam penampilan dengan menyesuaikan karakteristik media dengan karakteristik tugas. Lanjut, kita akan memasuki teori yang ketiga adalah teori konsistensi atau konsistensi teoris. Festinger memformulasikan teori konsistensi yang membicarakan tentang kebutuhan orang-orang untuk konsisten terhadap keyakinan dan penilaian yang dimiliki. Dalam rangka untuk mengurangi disonansi yang dibentuk oleh inkonsistensi dalam kepercayaan, penilaian, dan tindakan, orang akan mengekspos dirinya dengan beragam informasi yang konsisten dengan ide dan tindakan mereka, serta menutup bentuk-bentuk komunikasi lain. Kemudian, kita akan memasuki teori yang terakhir atau yang keempat, teori difusi inovasi atau diffusion of innovation theory. Teori ini menitik beratkan pada proses di mana sebuah ide baru dikomunikasikan
melalui beragam saluran komunikasi di antara anggota suatu sistem sosial. Teori ini digagas oleh Bruce Ryan dan Neil Gross pada tahun 1943. Dapat saya pahami bahwa model yang ada di teori ini yaitu sebuah gambaran bagaimana faktor yang mempengaruhi pikiran serta tindakan orang-orang dalam membuat pembaharuan atau perubahan serta bagaimana proses mengadopsi sebuah teknologi dan ide baru. Demikian, terima kasih. Semoga menambah khasanah keilmuan tentang teori komunikasi massa. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.